Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita bakal melakukan review pembelian lagi. Dan review pembelian kali ini adalah dari Best Store Bandung, salah satu toko yang paling banyak kalian request ya. Dan untuk Best Store yang bakal kita review pembeliannya adalah yang cabangnya di Bandung. Untuk kalian yang belum tahu, ini nama tokonya di Tokopedia karena aku belinya di Tokopedia. Singkat cerita, aku membeli iPhone XS yang warnanya gold ini dalam keadaan yang minus. Yang pertama, dia tuh minusnya Wi-Fi only atau sinyalnya keblokir. Kemudian Face ID-nya juga error. Dan dengan minus yang dijelaskan di deskripsi, pastinya aku udah tahu ya minusnya kayak gini. Dan ini harganya luar biasa terjangkau, hanya 2,5 juta rupiah aja guys. Ini internalnya tuh yang gede 256 GB. Gak cuma itu, ini full set. Dalam keadaan full set, baik ada dusnya dan juga ada dalamannya kayak charger dan juga earphone-nya. So singkat cerita, aku langsung aja konfirmasi ke sellernya bahwa HP ini dia dalam keadaan minus Wi-Fi only dan Face ID, dan kemudian sellernya pun langsung konfirmasi bahwa iya benar barangnya tuh minus Face ID dan Wi-Fi only dengan potongan 2,5 juta rupiah. Jadi dengan harga segitu menurut aku ini luar biasa worth it. Jadi ya aku pengen nyobain aja beli barang minus, apakah memang dengan harga murah kita dapat barang yang bagus. Jadi aku langsung aja check out di hari itu. Check outnya di tanggal 15 Februari jam 4 sore. Kemudian selanjutnya aku udah check out dan lain sebagainya. Aku bilang apakah bisa dikirim hari ini. Sellernya langsung bilang iya bisa dikirim hari ini. Dan aku lumayan puas dengan pelayanan sellernya di bagian kecepatan membalas chatnya, karena dia tuh selalu membalas dengan cepat ya, nggak pernah terabaikan gitu ya singkatnya. Kemudian sekitar jam 7 malam, jam 7 lebih lah ya, HP-nya udah dalam status pengiriman. Jadi dari segi pengemasannya pun ini cepet. Aku order jam 4 sore, dikirim sekitar jam 7. Jadi dari segi kecepatan balasnya ini bagus, dari segi pengemasannya juga ini bagus karena dikirim di hari yang sama. Jadi nggak molor-molor kayak yang toko sebelumnya yang udah aku pernah review. Singkat cerita, 3 hari unitnya sampai di rumah, dan ya pastinya aku melakukan video unboxing ya. Ini sebagai bukti in case kalau misalkan barangnya bermasalah atau nggak sesuai deskripsi. Dan buat kalian yang beli HP atau beli elektronik juga wajib melakukan video unboxing, karena itu sangat berpengaruh jikalau barangnya itu minus ataupun tidak sesuai deskripsi, agar kalian menang kalau misalkan sellernya tuh nggak mau bertanggung jawab. So setelah aku melakukan unboxing dan melakukan pengecekan, dan apa yang terjadi, ternyata HP ini tuh nggak cuma Face ID-nya error, kemudian sinyalnya keblokir, ternyata Wi-Fi-nya nggak bisa dipakai guys. Wi-Fi-nya tuh error, nggak bisa nyala. Dan kemarin ketika aku dapat unitnya ini udah di setup, jadi keadaannya udah kebuka ya, udah di beranda gitu ya. Dan kemudian aku langsung aja tanya ke sellernya bahwa untuk unitnya ini Wi-Fi-nya nggak bisa nyala. Dan kalian bisa lihat di chattingnya ya bahwa sellernya tuh menyarankan untuk di reset pabrik. Dan pastinya setelah sellernya menyarankan seperti itu, aku langsung melakukan yang namanya reset pabrik. Setelah menunggu dan reset pabriknya selesai, ini kan pastinya melakukan setup ulang. Nah ini malah lebih parah lagi guys, karena ketika kita melakukan setup ulang kita butuh internet. Nah sumber internet adalah dari Wi-Fi, kemudian dari sinyal atau provider. Nah gimana kita mendapatkan sinyal tersebut kalau misalkan sinyalnya keblokir dan Wi-Fi-nya nggak bisa atau error? Jadi ini tuh HP udah mentok di setup kayak gini. Ini buat Wi-Fi nggak bisa, ini buat provider juga nggak bisa. Ini aku coba pakai Indosat dan Smartfren, keduanya nggak bisa. Jadi ini fix emang keblokir sinyalnya. Tadi yang seller sarankan yaitu melakukan reset pabrik, ini pun Wi-Fi-nya tetap nggak bisa, malah makin parah karena kita ketahan di bagian setup kayak gini. Langsung aja mereka tuh nyaranin aku untuk chat admin di WA mereka. Yang aku nggak suka adalah
dia tuh super slow respon, nggak kayak di Tokopedia-nya. Nih, aku tuh ngechat banyak banget dan dia tuh balesnya hampir 12 jam, 15 jam kemudian. Jadi ya super ribet ya. Aku pun langsung konfirmasi ke Tokopedia, ke admin Tokopedianya, bahwa admin WA-nya tuh super slow respon dan dia menanggapinya hanya mohon sabar menunggu ya kak. Jadi karena ini nggak ada penyelesaian yang konkret ya dan cepet ya, aku langsung aja mengajukan yang namanya retur. Nah ini aku mengajukan retur dengan bukti yang satu ada video unboxing, kedua ada video atau foto dari minusnya yaitu di bagian wifi-nya tadi. Jangan lupa kalian juga fotokan unitnya depan belakang. Kalau bisa kalian juga fotokan invoice ataupun resi yang ada di paketnya itu ya. Nah, ini aku menunggu konfirmasi lumayan lama, ada sekitar 7 jaman. Dan surprisingly aku nggak sempat ngechat mereka lagi, tapi mereka langsung terima adanya komplain ya. Mereka nggak ribet, mereka nggak mempersulit kita. Ini langsung aja bisa diretur. Ini statusnya juga menunggu resi pengiriman, hari ini bakal dikirim. Semoga nanti lancar ya, dalam artian mereka ketika udah sampai langsung konfirmasi. Jadi kesimpulannya untuk review pembelian iPhone XS di Best Store Bandung, yang satu pelayanannya mereka bisa dibilang bagus. Jadi pada sebelum-sebelumnya yang pernah aku review, kemudian mereka juga nggak ribet, kemudian customer service-nya juga gercep untuk yang Tokopedia-nya. Cuma kalau aku bisa komplain ya, mereka tuh ini ya, QC-nya sangat kurang guys. Itu tuh kemarin aku bilang ke mereka bahwa tolong dicek ulang lagi agar barangnya tuh nggak diretur, alias nggak ada cacat-cacat yang lain yang nggak disebutin di deskripsi. Aku udah sempat bilang kayak gitu. Tapi yang dapet kayak gini, ini wifi-nya nggak bisa, sinyalnya nggak bisa providernya ya. Kita mau ngapain pakai HP ini? Padahal ini kan hal yang simple ya. Wifi tuh simple guys, buat ngeceknya tuh gampang lah ya. Apa iya QC sesimpel itu terlewatkan? Itu kan ya payah ya menurut aku. Mungkin itu aja yang paling harus aku komplain adalah dari QC-nya ya. Kemudian untuk dari komplain yang lain mungkin di bagian servisnya ya, untuk WA kan itu khusus buat menangani pelanggan-pelanggan yang komplain dalam hal HP-nya itu nggak sesuai deskripsi. Mereka bisa menangani kendala-kendalanya, tapi mereka tuh kayak nggak berguna guys. Mereka balasnya tuh lama banget, sampai 12 jaman. Mereka cuma balas 1 baris 2 baris, kemudian nunggu lagi berjam-jam. Itu beneran sama sekali nggak berguna guys. Customer service kayak gitu ya yang di WA. Aku saranin buat kalian kalau membeli iPhone atau HP, sebisa mungkin ya datang langsung ke tokonya lah, jangan kayak gini. Kalau misalkan kalian mau beli yang online kayak gini, pastiin sebelum kalian check out, kalian wajib tanyakan semua kondisinya, atau kalau bisa minta fotokan sekalian juga boleh ya. Tapi nggak semua seller emang kayak gitu. Jadi ya ini yang kita dapetin, emang harganya murah 2.500.000, tapi ini nggak sesuai deskripsi, wifi-nya pun error atau nggak bisa. So kesimpulannya, tolong Best Store, dari semua pelayanan kecepatan membalas di Tokopedia, admin Tokopedia udah bagus, kemudian tanggung jawabnya juga bagus, tapi tolong ya QC-nya diperbaiki. Masa iya wifi semudah itu terlewatkan ya. Kemudian dari segi admin di WA-nya juga itu nggak berguna. Tolong kalau kalian mau maksimalin pelayanannya, itu admin WA-nya diurus yang bener. Jadi kita sebagai pelanggan itu merasa secure dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. So ini selanjutnya aku bakal retur hari ini, dan kalau misalkan nanti dipersulit aku bakal bikinkan video selanjutnya. Dan ini sellernya nggak tahu ya barangnya aku review kayak gini, jadi ya it's clear lah ya, ini bisa menjadi referensi kalian kalau misalkan kalian mau beli di Bistore Bandung. So mungkin itu aja ya pembahasan video kali ini, dan kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.